Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bayu, izin saya Zulfadlia Segap dari Kalimantan Timur. Saya punya lahan kurang lebih 4 hektar Pak Bayu. Semuanya sudah jadi kolam. Jadi kolam saya itu sekitar 150 kolam. Alhamdulillah. Dulu saya budidaya gabus di sana, dikenal dengan haruan. Insya Allah saya punya paling besar. Tapi tahun 2021 Allah belum berkehendak sehingga dapat banjir besar, habis saya. Ya, jadi saya mohon petunjuknya Pak Bayu dengan kolam saya yang banyak dan sangat besar-besar begitu. Kira-kira bagaimana pemanfaatannya yang bagus begitu. Itu satu. Mau tanam apa kira-kira? Ya, mau saya, ikan apa lagi kira-kira Pak? Kalau kenapa saya kemarin itu ngejarnya ke gabus haruan itu karena kita ngejarnya albumin. Saya sudah bikin standar SOP-nya standar Kementerian Perikanan Pak Bayu. Dan saya juga sudah ada memang orang ahlinya untuk mengerjakan SOP tadi dari pembuat bibitan, pembuat semuanya gitu. Cuman itu tadi kayaknya butuh modal yang lumayan besar untuk bisa kembali itu. Jadi saya bertahap. Kira-kira potensi apa yang paling bagus untuk bisa dijalankan lagi, itu satu. Kemarin berapa juga, Pak ukuran kolamnya? Saya agak bingung jawabnya. Ada yang ukurannya 10 meter kali 125 meter. Ya, ada yang 30 kali 30. Ada yang 10 kali 15, ada sekitar 20 kolam. Oke. Ya, jadi kemarin juga saya ada baca di YouTube-nya Pak Bayu, nonton YouTube-nya, saya lihat ada bikin kandang ayam di atasnya, di kandang bebek. Nah itu kayaknya mungkin saya cenderung ada salah satu kolam saya di atasnya kandang bebek petelur supaya bisa menggaji operasional, saya pikir begitu. Iya, itu satu. Yang kedua Pak Bayu, izin, di samping tanah saya itu tanaman masyarakat, tanaman padi Pak Bayu. Oke. Cuman kalau di sini kan orang tanam padi itu kan masing-masing lahannya dia ada blok-bloknya. Kalau di sana los. Jadi kalau kita mau kasih pupuk takutnya nanti hanyut-hanyut ke tempat lain kayak gitu. Ya, jadi kira-kira tanaman mereka di sana kalau ratusan ribu hektar itu ada yang padi. Cuman pemanfaatannya cuman tahun satu kali. Oke. Nah, jadi mohon sarannya Pak Bayu, kira-kira bagaimana supaya saya bisa memberikan contoh kepada mereka. Setelah tanam padi ini saya sudah bicara bahwa insya Allah 1-2 bulan ini kan panen padi. Saya sudah mau uji coba tanam. Rencananya saya mau coba tanam jagung dan palawija dengan sistem tetes karena airnya kan dia hilang karena sudah musim kemarau. Mungkin itu saja Pak Bayu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Untuk kolamnya, kolam semen, kolam tanah. Kolam tanah. Airnya aman? Airnya sampai kering kemarau panjang juga tidak akan habis karena 3 kedalaman meter. Berapa? 3 meter. Oh iya, oke, siap. Yeah. Oke, baik. Terima kasih Pak. Apa harus gabus atau patin atau apa bisa? Apa saja boleh. Jadi yang murah meriah yang saya pikir dengan kondisi sekarang ini dulu. Begini Bapak Ibu, ketika kita pelihara ikan, yang nomor satu yang harus kita pelajari ikan yang cocok. Ikan yang cocok untuk daerah itu. Sebenarnya kalau untuk Kalimantan gabus adalah memang ikan lokal, bukan lokal sana. Dan kalau seandainya gabus pun sebenarnya boleh. Ini larinya ke albumin, oke. Tapi minta maaf, kadang-kadang begini. Kenapa gabus kalau di Kalimantan cari benih juga masih gampang ya? Saya ketika kapan hari di Waringin lama itu sungainya juga isinya ikan gabus ya, enggak usah dipelihara, sudah banyak sekali. Izin Pak, kalau kami alhamdulillah kemarin saya sudah bisa mencetak 500 juta ekor bibit rata-rata setiap bulannya. Oh luar gabus. Biasa, oke ya. Pak. Oke, gabus enggak apa-apa Pak, pelihara kalau sudah bisa buat benih berarti bisa pelihara gabusnya.
Nah, sekarang goalnya, sekarang kita bilang ikan gabus. Ikan gabus ini makanannya apa, Bapak Ibu? Karnivora kan? Nah, pertanyaannya lagi, kalau ikan gabus makan karnivora, berarti kita harus siapkan pakannya. Ini sekali dalam sejarah ini saya menerapkan ikan gabus ini. Ikan apa yang paling mudah tumbuh di sana, Pak? Yang hidup sendiri banyak? Sepat. Ikan sepat. Tidak ada water di sana, sepat lah. Ikan sepat makanannya apa, Pak? Plankton, lumut, hijauan. Bapak Ibu, kalau di perikanan, ini yang harus kita kuasai betul. Tentang habitat ikan yang kita pelihara. Jangan pernah pelihara kalau kita tidak kenal ikannya. Pelihara ikan gabus, tidak kuat beli pakan, habis. Betul atau tidak? Betul. Karena pakannya pasti mahal. Proteinnya harus tinggi. Terus yang kedua, ikan gabus kalau kita kasih makan sayur ya mau. Tapi tidak seberapa suka. Betul kan? Senengannya dia adalah ikan. Kalau sudah tahu konsep seperti ini, berarti seandainya kita punya kolam utama isinya gabus, maka kita punya kolam-kolam pendamping yang isinya pakan. Pakan ini harus mau makan fitoplankton. Yang kedua, pakan ini harus berbudidaya, berkembang dengan cepat. Dan ini tidak boleh beli. Ini rumus. Kalau seandainya, Pak, saya kesulitan buat ini, ya jangan dibuat. Paham maksud saya? Berarti jenis ikannya yang harus dirubah. Seperti misal, kita pelihara nih, ikan mau pelihara gabus. Kita siapkan dulu pakan sampai satu kolam ini penuh dengan ikan-ikan liar. Baru benih gabus kita masukkan. Maka dia akan hidup di sana menjadi surga makanan. Kan betul kan? Tetapi kalau pakannya belum tersedia, jangan pelihara. Ini cari susah. Kalau cari susah, ujung-ujungnya rugi. Caranya supaya untung, berarti oke, gabus tidak berhasil lah, karena saya belum punya pakan. Besok-besok ketika sudah punya pakan, boleh pelihara. Nah, berarti apa yang bisa kita pelihara? Mungkin daerah Kalimantan juga nih, ikan patin. Patin juga ada kan Pak ya? Banyak kan? Apa? Patin baung sana ya? Patin lagi, oke. Baung, patin-patin, oke. Oh gitu ya? Patin itu berapa harganya di sana Pak? Paling kalau kita jual di tambak itu, di borong itu rata-rata sekitar cuma 16.000 gitu. Oh 16.000 sudah cukup mahal Pak? Iya, cuman meliharanya 1 tahun itu. Tidak apa-apa, saya tunjukkan dulu. Kita sepakati harga 16.000, oke? Patin ini cenderung karnivora atau omnivora? Patin makan hijauan mau enggak? Makan ikan mau atau tidak? Berarti kita bisa pelihara. Alasan kita satu, kita punya ikan yang makannya sembarang. Nah, kalau sudah ketemu oke, patin saya punya. Bapak tadi punya lahan total 4 hektar, oke? Patin ini enaknya satu, tanpa aerasi, tanpa sirkulasi. Kedalaman sudah seneng saya, 3 meter. Besok kalau sudah berhasil 6 meter. Serius. Kenapa ini penting sekali? Begini hitungannya. Seandainya goal saya pelihara ikan patin dengan bobot 1 ekor 1 kilo, berarti waktu pemeliharaan adalah 12 bulan. Dengan kepadatan, saya pakai kepadatan minimal supaya pasti berhasil karena tanahnya luas. Betul Pak ya? 1 meter cuman saya isi 2 ekor. Ini main-main atau serius?
Tapi minta maaf, jangan dulu bilang main-main. 1 meter kubik Pak ya, 1 meter kubik isi 2 ekor. Kalau kedalamannya Bapak tadi berapa meter? Berarti dikalikan berapa? Sama dengan berapa? 6. Seandainya rumus saya sepertiga adalah pakan, berarti dari 4 hektar anggap aja yang kita pakai untuk pakan 1 hektar, boleh oke? Berarti yang dipelihara ada 3 hektar. Saya minta maaf, kalau ini dikalikan 30.000 ketemu berapa Pak? Sudah saya pakai 1.180 ton. Kalau harganya cuma enggak usah 16.000 lah, 15.000 aja. 10.000 gitu aja. Berapa Bapak Ibu? ...180 tambah 01 tambah 03 tambah 03 1,8 M. Banyak orang selalu berpikiran untung besar, betul atau tidak? Ingat baik-baik konsepnya, apa yang pasti berhasil. Daripada untung besar fata morgana, lebih baik untung 100 rupiah tapi real. Kalau pelihara patin apa resikonya Pak? Hampir enggak ada. Izin Pak, mungkin karena kemarin saya habis kebanjiran itu kan, mungkin juga masih ada gabus-gabus dan lain-lain di dalam itu Pak. Ketakutnya kalau dimasukkan bibit nanti selesai begitu Pak? Iya, strum Pak. Kita setrum aja Pak ya? Strum dulu. Soalnya gabus diobati dia juga masih tahan Pak. Strum Pak. Pakai berapa ampere gitu Pak. Jangan langsung PLN loh Pak ya. Soalnya begini Bapak Ibu, terus terang ini. Untuk lahan Kalimantan, bekas-bekas tambang dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan bingung untuk apa? Betul kan? Nggak usah macam-macam. Kalau seandainya masalahnya kalau bekas tambang itu dalamnya minta ampun kan Pak? Kasih di dalam keramba. Kalau di dalam keramba biarpun di luar ada piranha masih aman saja. Karena dia di dalam keramba. Makanannya apa? Asola. Memang kelihatannya sedikit loh, 1 meter kubik cuma 2 ekor. Kecilnya sedikit atau tidak? Sedikit. Tapi lebih berhasil daripada saya buat kepadatan 10 per meter kubik. Paham maksud saya di sini? Kita Bapak Ibu dengan cara ini, memang kita masih jauh. 14 tahun lalu ketika saya belajar di Vietnam, produksi per hektar di Vietnam Bapak Ibu 200 ton. Patin. Saya udah ajarin ini dulu deh. Kedalamannya 6 meter soalnya. Nah, kita tidak usah belajar ini dulu. Kita belajar yang ada saja. Nanti begitu Bapak sudah berhasil, Bapak buktikan bisa keluar segini, silahkan digali sampai 6 meter. Kemudian dipakai untuk apa? Dipakai nanggul supaya tidak banjir lagi. Paham maksud saya? Oke. Tambah lagi sedikit Pak. Boleh Pak. Di kolam itu kan banyak kolamnya Pak. Tapi ada beberapa kolam, mungkin separuh gitu, yang kok enggak sama dengan kolam-kolam, padahal kan satu daerah gitu Pak. Yang airnya bagus, tapi yang lain juga masam, sehingga tumbuh tanaman liar yang masam itu Pak. Itu karena apa? Jadi berbeda tadi itu, dan mungkin solusinya untuk mengatasi yang masam tadi itu Pak. Gini, air kolamnya. Kalau di Kalimantan ini kayu, ada gambut atau bukan bawahnya? Gambut. Baik. Kalau gambut Bapak Ibu, kita tidak bisa kontrol. Kenapa kok saya katakan tidak kontrol? Karena gambut itu adalah kita tidak tahu kayu apa yang tumbuh di situ dulu. Terus yang kedua, karena gambut dalam rendaman air, ini maka terjadi asam.
Supaya tanah ini bisa menjadi netral, penetral terbagus apa? Carikan kotoran kelelawar, Pak. Ini adalah penetral untuk kolam. Kotoran walet bisa, kotoran kelelawar bisa. Dosisnya 100 kilo untuk 1 hektar. Kalau Bapak Ibu punya kolam yang asam, yang bau, yang minta ampun, kasih 100 kilo per hektar, tunggu 2 jam, airnya jadi bagus. Tanpa fermentasi, itu hebatnya kotoran kelelawar. Iya, semua sama. Yang makan serangga juga makan buah sama. Walet juga bisa, seriti juga bisa. Gimana Pak? Tapi kalau saya lebih bagus yang kelelawar. Boleh Pak. Iya. Teman saya yang mengajar kemarin itu kan dia punya kolam. Iya Pak. Kolam di sana itu daerah Pasaman Timur, Sumatera Barat. Iya. Kan kolamnya gede-gede. Iya. Satu kolam bisa 1 hektar. Betul. Yang kedalaman kira-kira 5 meter. Oke. Nah kendalanya selama ini kolamnya itu pertama waktu bikin kolam itu masih seimbang, tapi seimbangnya masih dapat untung. Artinya harga daging waktu itu 21.000, harga pakan masih 250 per karung. Betul. Nah sekarang harga daging 25.000, harga pakan udah 450. Betul. Ini ketemu lagi. Nah ini solusinya seperti apa? Solusinya satu, jangan beli pakan. Ikan mas Pak. Baik, ikan mas. Kita pernah percobaan di Kalimantan Barat Bapak Ibu tahun berapa ya? 2008. 2008 itu sekarang sudah lama sekali loh ya. 2008 itu berarti berapa tahun ya? Anggap aja sekitar 16 tahun lalu. Kami membuat konsep, waktu itu dijadikan perbulian banyak orang. Pelihara ikan tanpa beli pakan. Konsep Azolla pertama kali Bapak Ibu kita luncurkan itu tahun 2008 di Kalimantan Barat. Kita sampai teliti, ikan mas itu matanya, minta maaf ya, sampai ke matanya Pak ya. Matanya itu bukan lihat ke atas, bukan lihat ke bawah, tapi matanya itu lihatnya ke atas. Karena apa? Dia makannya makan Azolla saja. Jadi konsep kan begini, ini Kalimantan Barat ya, pusatnya sawit ya. Panjangnya kolam kecil-kecil, 6 meter tapi 100 atau 200 meter kan gitu kan. Nah, 1 kolam untuk ikan, 3 kolam untuk ikan, 1 kolam untuk pakan. Sudah ini saja konsepnya. Saya ulangi ya, 3 kolam untuk ikan, 1 kolam untuk pakan. Sudah. Yang ditanam apa? Azolla. Kalau Bapak pakannya gratis tapi molor, seandainya harusnya panen di usia 4 sampai 6 bulan, ya Pak ya. 4 bulan sampai 6 bulan, molor jadi 8 bulan. Kira-kira masih untung atau rugi kira-kira? Masih untung, enggak beli pakan. Saya minta maaf di sini. Orang seringkali terpacu usianya berapa? 4 bulan, kok enggak gemuk-gemuk? Tapi bertambah besar, betul atau tidak? Tapi ketika dia mencapai anggap aja usia 2 kali, tapi biayanya menurun gratis. Senang atau tidak kira-kira petani? Senang. Kalau emas Pak, saya pikir kan lebih baik, lebih tua, lebih mahal. Berat 1 kilo kan beda harga. Betul atau tidak Pak? Soalnya apa Bapak Ibu? Emas kalau beratnya sampai 2 kilo seandainya, harga per kilonya bukan puluhan ribu, bisa ratusan ribu untuk kolam pancing. Jadi kalau begini, tidak perlu tergesa-gesa jual, karena pakan tidak beli. Nah, konsep semua pertanian, peternakan, perikanan, hukumnya cuma satu, jangan keluar uang. Loh Pak ini sulit, jangan cari yang sulit, cari yang paling mudah. Yang sulit jangan dipikir,
Cari yang mudah. Cari yang mudah itu apa? Apa yang ada. Terus kalau tidak ada, jangan mengada-ada. Jadi gini loh Bapak Ibu, serius, ini serius. Enak mana? Serius kerja ngotot atau bisnis sambil hobi? Bisnis sambil hobi, bahagia. Percayalah Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang pernah kepingin lahir ke bumi dulu? Ada tidak yang pernah kepingin? Saya dulu Pak kepingin lahir ke bumi Pak, gitu ada enggak? Tahu-tahu muncul kan? Saya minta maaf, itu kata kuncinya, tolong dipegang betul-betul. Kalau Bapak Ibu datang ke bumi ini tahu-tahu muncul, berarti ada yang nyuruh turun enggak kira-kira? Ada. Siapa dia? Pencipta kita, betul atau tidak? Berarti harusnya hidup kita tanggung jawabnya siapa? Tanggungnya Bapak Ibu atau tanggung jawabnya yang menciptakan? Ya minta tolong, ingat baik-baik. Kalau lagi bermasalah, ingat baik-baik. Gusti Allah, saya dulu tidak pernah kepingin lahir ke bumi. Yang lahirkan itu jenengan, betul atau tidak? Loh kembalikan. Supaya kita ngerti jalan-jalannya. Jadi ketika Bapak Ibu bermasalah dengan pekerjaan, bermasalah dengan apapun, duduk diam, dengan santai bilang, saya dulu tidak kepengen lahir ke bumi kok. Tolong, kalau saya lagi jalan buntu, tolong dikasih jalan keluar. Percayalah Bapak Ibu, itu doa yang paling mujarab. Coba ya ketika sholat Bapak Ibu, ya syukur-syukur mau tahajud lah. Ambil waktu itu, renungkan, bilang betul, saya tidak kepingin lahir ke bumi. Kalau jenengan yang pilih saya lahir ke bumi, tolong tunjukkan jalan apa yang harus saya lakukan. Saya minta maaf, Bapak Ibu sampai usia segini tujuan lahir ke bumi sudah tahu belum? Jangan salah loh Kalau belum tahu tujuan hidup nanti kalau meninggal ditanyai, sudah selesai belum pekerjaannya? Terus jenengan bilang, pekerjaan yang mana ya? Kacau dunia kalau begini Bapak Ibu. Ini sepele. Tapi ini benar. Orang itu banyak bingung mencari tujuan hidupnya. Mereka tidak tahu tujuan hidupnya. Saya minta maaf. Ini saya ceritakan jujur ini. Saya punya teman satu ini, konglomerat satu ini betul-betul saya bangga punya teman dia. Orangnya sudah kaya raya Bapak Ibu. Betul, saya punya dua orang yang teman konglomerat itu dua ini. Tapi saya betul-betul bahagia sekali ketika dia ketemu dengan destininya, tujuan hidupnya. Kalau yang satu di Bos Malang itu tujuannya kepengen cuma satu. Tahun 98 dia cerita ke saya, dia keliling dari desa ke desa ngajari orang tanam SRI, tahu SRI enggak? Itu modalnya dia. Datangkan profesor dari Jepang, datangkan pembicara dari mana-mana, ngajari POC, ngajari pupuk, itu dia, uangnya dia. Mobil mewahnya dia, isinya pupuk. Keliling tiap desa, kemana-mana, tidak dipercaya orang. Sampai kalau dia marah begini, sudah, tanahmu tak sewa, tak kasih modal kerjakan, ikut cara saya. Ya sudah, itu kalau sudah marah Bapak Ibu. Terus akhirnya dia gagal, dia putus asa. Terus kemarin dia kecelakaan ke tol, di tol itu Bapak Ibu dia kepleset di kamar mandi. Tulang punggungnya ini retak. Dia komitmen katanya, Pak Bayu saya mau ikut Pak Bayu 2 hari saja, boleh di mana Pak Bayu tinggal saya kejar, pokoknya gitu. Gara-gara kecelakaan saya berkata alhamdulillah. Jadi tidak kebebanan. Setelah itu gara-gara dia kecelakaan, saya bilang ke dia, Pak saya merasa Bapak punya pekerjaan deh. Apa pekerjaan saya? Sekarang saya cuma bisa tidur saja. Tolong bantu jawab Pak di grup WA pertanyaan teman-teman. Sekarang Bapak Ibu dia paling aktif menjawab dan bahagia sekali. Kenapa? Terus dia bilang ke saya begini, ini tujuan hidup saya Pak. Saya bisa berbagi ilmu semuanya. Bayangkan, semua teori saya dia buktikan. Tidak nanggung-nanggung Bapak Ibu.
Dia kemarin punya 4 hektar. Dia bilang enggak cukup Pak tanahnya, saya beli lagi. Ya enggak apa-apa, uangnya enggak ada serinya. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang ini punya tukang jawab, nanti kan Bapak Ibu tergabung di grup alumni, beliau yang jawab. Bukan saya. Karena saya tidak punya handphone. Kalau yang jawab saya kan lewat admin, kalau beliau langsung, dan dia sudah praktek. Misal saya kasih contoh, uji lab, biasanya kan Bapak Ibu kan buat pabrik pupuk nih rencananya, betul kan? Saya loh tidak pernah ngelabkan pupuk yang saya buat, fair. Tapi beliau ngelabkan setiap bed, ngerti ngelabkan setiap bed ya, setiap produksi di lab, setiap produksi di lab. Jadi kurang apa, kelebihan apa dia cerita semuanya. Saya sampai heran, cari apa orang ini? Siapa yang diuntungkan Bapak Ibu? Semua teman satu grup. Betul atau tidak? Jadi ketika teman-teman produksi punya acuan uji lab. Kayak tanam, teori baru aja saya diupload di YouTube. Dia langsung buat. Nah karena itu dia menemukan destiny-nya. Apa destiny-nya? Mengajar banyak orang. Menjadi bermanfaat bagi banyak orang di bidangnya. Padahal pekerjaannya tambang dan kayu. Sekarang ini gara-gara ekspor sepi, 40% karyawan kayu disuruh bertani. Tahu goalnya dia? Semua karyawan dibilang gini, kalian tidak akan terus ikut kerja ikut saya. Tapi kalau kalian bertani dengan sungguh-sungguh, ketika kalian keluar dari perusahaan ini, kalian sudah jadi pengusaha semuanya. Keren tidak? Dan dia menjadi bangga. Karena itu saya minta tolong, mudah-mudahan panggilannya Bapak Ibu bersama dengan saya bangun pertanian Indonesia. Dan pesan saya satu, tolong diajarkan ke banyak orang. Yang penting satu, ketika Bapak Ibu bersemangat bercerita, bersemangat mengajar, bersemangat untuk berbagi, itu kemungkinan adalah destiny-nya Bapak Ibu. Paham maksud saya? Oke, sesi terakhir dari sebelah sini. Pak, masih belum lagi? Masih dua tadi pertanyaan belum terjawab, iya, saya lupa Pak. Ya berarti ya. Wah, ini saya lupa. Satu, saya mau pelihara bebek petelur di atas kolam. Sorry, satu. Terus yang kedua, tanah tadi tanah sawah tanah ratusan tetangga. ribu Oke, hektar siap, tadi. Siap. Sorry. Sorry Pak Bayu. Oke, terima kapan kasih. lagi bisa tanya kalau enggak sekarang? Baik, untuk bebek dulu. Ya. Kalau untuk ikan langsung boleh, Pak. Kalau untuk ikan. Karena ikan bisa mengurai apa yang dari alam. Tetapi kalau asola untuk ayam, untuk bebek, minta tolong wajib difermentasi. Karena bakterinya bukan pengurai itu. Saya kasih contoh sedikit, nanti mudah-mudahan tidak lupa lagi ya. Bapak tahu ayam? Betul? Ayam itu kalau makan jagung kotorannya bagaimana, Pak? Hancur, tidak ada jagungnya, betul? Tapi kalau ayam makan rumput, yang keluar apa, Pak? Kenapa? Padahal rumput lebih lembek. Jagung kan lebih keras, tidak ada giginya sama sekali. Betul atau tidak? Sistem pencernaan di dalam perutnya. Karena itu asola kalau dimakan mentah oleh ayam, keluarnya asola. Tapi kalau dia difermentasi, baru bisa menjadi makanan. Begitu ya Pak ya? Siap. Oke, bebek. Bebek petelur lagi. Waduh, bahaya ini. Saya minta tolong, kalau bebek petelur jangan di atas kolam. Repotnya kalau dia telur di dalam kolam. Kenapa kok ini penting sekali? Begini ceritanya Bapak Ibu. Pernah enggak Bapak Ibu ke sawah terdapat telur bebek? Bebek itu kalau telur, dia kadang-kadang di mana dia kebelet telur, dia telur. Berbeda dengan endok. Kalau endok dia akan bertelur di tempat dia akan bersarang. Karena bebek tidak punya sarang. Jadi yang pertama, kalau saya mau pelihara bebek petelur di samping kolam, boleh. Bukan di tengah kolam. Jangan di atas juga Pak, jadi di pinggirnya saja.
Nah, airnya yang dipakai untuk dia berenang dikasih para-para. Soalnya biasanya bebek itu kawin dan telur di sini, di tempat air. Walaupun dia juga tidur di sini. Jadi konsepnya kalau bebek Bapak Ibu, ini konsepnya. Jadi ada kandang untuk tidur kurang lebih 2 atau 3 meter. Terus ada halaman dan ada tempat mandi. Tetapi karena di belakangnya tadi kan ada padi nih. Betul ya Pak ya? Kalau bebek di padi kira-kira hilang enggak bebek-bebeknya? Dicuri orang enggak kira-kira? Enggak ya. Lah kalau Bapak sudah punya sawah, lebih baik pelihara bebeknya di sawah. Ukurannya berapa? Per 1 hektar 50 ekor. Tujuannya bebek untuk apa? Yang pertama, tahu bebek? Kalau dia ngais makanan bagaimana caranya? Sosori. Yang dicari apa? Cacing, keong, binatang, macam-macam. Dan yang paling keren, rumput pun disosor. Enak mana? Bayar tukang cabuti rumput atau nyuruh bebeknya buti rumput? Terus yang keren lagi satu Pak, kalau di sawah ada bebeknya, keong ya bis. Tahu wereng? Wereng itu binatang atau bukan? Dimakan oleh ini. Ada serangga, ada ulat, habis oleh bebek. Syaratnya satu, padi umur 1 bulan, bebek masuk. Padi umur 60 hari, bebek keluar. Jadi kalau boleh kandangnya bersampingan begini. Kenapa 60 hari bebek harus masuk kandang? Supaya padinya tidak dihabiskan. Paham maksud saya? Oke. Kalau dengan cara ini biaya pakan untuk bebek murah. Oh pasti diinjak-injak. Padinya pasti diinjak-injak. Tenang saja. Padi setelah diinjak-injak roboh, betul enggak? Besok pagi berdiri lagi. Ada orang bilang, lupa padinya rusak. Enggak apa-apa rusak, besok berdiri lagi. Pernah nginjak-injak padinya orang? Dia akan tumbuh lagi. Dan ini hebatnya, padi itu ketika dia dirobohkan gini anakannya tambah banyak. Ini kerjaannya siapa? Kerjaannya bebek. Tapi perjanjian ya 1 hektar cuma 50 ekor ya, jangan 500 loh ya. Kalau 500 nanti tidak kelihatan padinya. Bebek semua. Nah, caranya bagaimana? Kandang harus di sampingnya ini. Masalah terbesar Bapak Ibu untuk mengatasi ini adalah keong gitu loh. Sama walang. Tahu walang? Walang itu kan makan daunnya padi. Tapi kalau ada bebek, percayalah Bapak tidak akan sabar nyari walang satu-satu. Bebek itu bisa ngejar dan berseluncur di air. Gini, ketika kita punya ini Bapak Ibu, ini kan cukup umur semua ini ya. Apalagi dengan anak, dengan cucu, besok kita ke depan itu wah bahagia sekali. Apa yang kita ajarkan dengan cara ini? Sistem simbiosis mutualisme. Terus yang kedua, supaya rumput tidak tumbuh, tanami asola. Siapa yang akan menghabiskan asola nanti? Bebek. Paham maksudnya? Ketika padi umur 12-14 hari, kasih bibit asola. Asolanya penuh nih satu sawah, umur 30 hari, bebeknya masuk, bebeknya bahagia. Minimal 1 Pak, 30 hari tidak perlu beri pakan. Dan telurnya pasti berkualitas. Siap? Oke. Terus yang kedua, Bapak punya sawah, mau ditanami jagung boleh, tanami padi boleh, pakai drip irigasi lebih bagus. Kalau Bapak mau tanam padi yang modern, padi itu tanaman air atau bukan Bapak Ibu? Padi itu bukan tanaman air.
Saya ulangi ya, padi bukan tanaman air, tapi dia butuh air. Jadi kalau tanam padi Bapak Ibu buat seperti ini, tanamnya boleh pakai biji langsung. Kalau saya lebih senang pakai biji. Kenapa kok pakai sistem biji ditugal, betul ya? Setiap jarak 1 meter, ini 1 meter seandainya dengan jarak 20, jadi kan ada 5, ke sini juga 5, 20. Ini selang utama di sini aja, selang drip irigasi. Terus tinggal dibagi, sudah. Yang penting semua tercapai. Padi tidak butuh tergenang air. Ada resikonya. Kalau tidak ada tergenang air, rumput akan tumbuh. Tetapi kalau seandainya padi tergenang air, rumput akan berkurang. Nah, masalahnya satu, ketika awal tanam usahakan ada air. Tapi ketika sudah di atas 30 hari tidak perlu air lagi. Kenapa kok begitu? Syukur-syukur pakai drip irigasi. Kalau Bapak Ibu sudah punya drip irigasi, ini goal pencapaian di atas 10 sampai 15 ton bisa tercapai. Kenapa kok begitu? Mupuknya bukan sekaligus. Mupuknya setiap hari. Apalagi pupuk pabriknya sendiri. Enjoy saja. Pak izin Pak, rencananya itu kan kolam saya itu kan kolam ikan tadi Pak. Iya. Bawahnya kan sudah lumpur. Betul. Kotoran ikan tadi. Kalau sistem tetes ini yang saya takutkan nanti buntu gitu Pak. Kalau pada setiap saat kita mengirim, karena saya mau sistemnya tandon. Oke. Jadi dari bawah saya mau sedot dulu ke tandon, dari tandon sistemnya sistem. Ini Ya, yang mahal Pak. Ini yang mahal. iya. Jadi kalau boleh sebelum naik tandon pakai 2 pompa Pak, filter di bawah. Nah Bapak Ibu ini bedanya, kalau alat yang dengan cara yang murah dengan yang mahal. Kalau alat yang mahal itu filternya saja banyak Bapak Ibu. Supaya apa? Drip irigasinya tidak macet. Tetapi kalau alat yang murah buntu Bapak Ibu kalau kotor kan gitu kan. Jadi caranya supaya sebelum naik tandon dan bisa dipakai, masuk dari sini ke sini dulu, di sini filter Pak, baru dihisap naik ke tandon. Bapak harus ukur, seandainya luasnya 10.000 meter, berarti minimal per meter persegi Bapak harus sediakan 1 meter. 1 liter, berarti minimal 10.000 liter per hari, itu minimal. Idealnya pagi sore berarti 20 meter kubik per hari. Sudah. Ini rumus Pak. Seandainya ditanami padi boleh, tanami jagung boleh, tanami cabai boleh, modelnya seperti ini. Ini konsep ke depan Bapak Ibu tanpa olah tanah. Jadi yang kita akan kembangkan padi, jagung semua tanpa olah tanah. Yang bekerja adalah pembenah tanah. Dan kalau padi di musim penghujan nanti yang tukang cangkulnya namanya bebek. Enak kan? Soalnya kenapa? Petani hari ini tidak mau nyangkul. Biaya terbesar nyangkul. Anak-anak muda tidak mau nyangkul. Karena nyangkul menyakitkan punggung. Karena itu lebih baik sekarang kita siapkan bertani tanpa nyangkul. Berarti apa yang harus dirubah? Sistem. Bagaimana caranya? Bakteri di dalam pembenah tanah itulah yang akan mengurai tanah, menjadikan tanah menjadi gembur, bukan dicangkul. Nah, nanti Bapak Ibu praktek ketika sudah mulai buat pembenah tanah di tempatnya masing-masing, lihat tanahnya subur atau tidak, gembur atau tidak, begitu ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Oke. Pak, satu lagi Pak. Oke, alhamdulillah masih ada lagi. Satu lagi. Jadi gini Pak, kan tadi letak tanaman sawah tadi itu kan di sebelah dari kolam. Kolam saya itu rata-rata 1/2 meter sampai di atas 1/2 meter lah. Itu sudah lumpurnya yang berbau, berarti kan kotoran dari ikan. Kalau itu misalnya saya sedot pakai dumping, terus saya siramkan tanah tadi itu untuk sebagai pengganti pembenah tanah, apakah bisa Pak? Jangan. Enggak boleh Pak. Mau jadi orang kaya. Kalau punya tambak Bapak Ibu, ini saya tunjukkan. Lumpurnya tambak lebih mahal dari tambaknya.
Tahu lumpur? Baunya bagaimana? Warnanya apa? Kalau tanah kolam-kolam yang tradisional, ini kan hampir 30 sampai 50 cm kan lumpur. Ini Bapak Ibu kalau mau sedot, tampung. Setelah ditampung, diolah menjadi pupuk orti. Sudah jadi pupuk. Gimana? Besok praktek, tenang saja. Saya tidak bisa membayangkan besarnya bikin kolam untuk menampung lumpur jangan tadi itu, Pak. sekaligus. Jangan sekaligus. Begini Bapak Ibu, kalau ini Bapak Ibu langsung cuma kasih ke sawah, tidak akan menyuburkan, tambah menjadi masalah. Karena tanah ini jelas asam atau tidak? Jelas asam. Ini diolah jadi pupuk, setelah jadi pupuk baru dipakai mupuk. Seandainya Pak, seandainya. Anggap aja 1 hektar, kedalaman 30 cm. 30 cm kali 1 hektar berarti berapa luasnya? 3.000, ya toh? 3.000 ton. Betul enggak? 3.300 ton. Seandainya dari 3.000 ini airnya ketemu 2.000. 2.000 itu 2 juta loh Pak, tapi Pak. Dan padatnya ketemu 1.000. 1.000 ini diolah jadi kompos, jadikan media tanam. Yang Bapak Ibu jual yang 2 juta ini. Seandainya dijual 1 liter 1.000. Sudah 2M. Karena itu petambak udang. Kalau tahu teori ini semua Bapak Ibu, udangnya itu dipakai kipas-kipas saja. Iya Pak, sama dengan ini caranya. Udangnya 1 hektar 1 tahun belum dapat kok 500 juta. Iya, limbahnya 1 tahun saya pastikan 500 juta ke atas. Apalagi tambak udang yang mengandung protein tinggi. Betapa hebatnya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bisa menjadi pengolah sampah. Nah, bukan Pak, ini bahasa kerennya di sini. Orang yang bisa mengolah sampah menjadi berkah itu dekat dengan yang menciptakan Pak. Karena apa? Kita diberi tugas kita itu sepele kok. Kembalikan orang di jalan yang benar. Iya. Diendapkan dulu, iya. Tidak perlu disaring. Lumpur itu ditaruh aja mengendap sendiri. Airnya diolah jadi pupuk orti yang padatnya nanti jadi media tanam. Yang dijual airnya. Airnya tinggal dicampur apa? Ini bakterinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu bakterinya ini adalah nitrobakter. Bapak Ibu tinggal kasih sesuatu. Seandainya kasih lakto jadinya nitrobakter plus lakto. Kasih humus jadi nitrobakter plus humus. Dan ini adalah penyubur tanah nomor 1. Ingat enggak konsep saya buat pembenah tanah? Ambil lumpur. Yang kita ambil apa? Nitrobakternya. Tapi kalau nitrobakter ini tidak terurai, NH4 yang terjadi Bapak Ibu racun. NH4 ditambah nitrobakter keluarnya NH3. NH3 makanan ikan, pupuk. Jadi dikeluarkan dulu, diolah dulu dari racun menjadi berkah. Kalau tidak diolah ya mati tanamannya. Paham di sini? Iya, dan padat. Loh. Lumpurnya tadi. Tenang saja. Bikin tidak tenang ini. Oke lah, kita sudah sampai jam 11. Sabar dulu yang sini ya. Boleh ya? Sampai ketemu tomorrow.
Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.